Junjunganku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa, hanya karena anugerah dan kasih Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih kami ada waktu dan kesempatan saat ini untuk merenungkan dan mendengar firman Tuhan. Bapa, bukalah hati kami, berikanlah kami pengertian sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah rajin sumber kelimpahan. Sahabat penjunanku, pelitaku yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang dokter Skotlandia, A.G. Cronin, pada tahun 1896 sampai 1981 terpaksa berhenti dari praktek medisnya karena sakit. Lalu ia memutuskan untuk menulis novel. Namun ketika novel itu baru jadi setengah, ia patah semangat dan membuang naskahnya ke tempat sampah. Dalam keadaan sangat putus asa, Cronin berjalan-jalan di Highlands Skotlandia dan melihat seorang pria sedang mencangkuli rawa. Ia mencoba mengeringkan tanah berlumpur itu untuk dijadikan padang rumput. Saat Cronin bertanya kepadanya, pria itu menjawab, "Ayah saya menggali rawa ini, tetapi ia tidak pernah bisa menjadikannya padang rumput. Namun kami tahu, hanya dengan mencangkulnya, rawa ini bisa dijadikan padang rumput. Karena itu saya terus mencangkul." Merasa ditegur dan termotivasi kembali oleh kejadian itu, Cronin segera pulang, mengambil naskahnya dari tempat sampah dan menyelesaikannya. Akhirnya, novel yang berjudul Hatter's Castle terjual sebanyak 3 juta kopi. Cronin meninggalkan praktek medisnya dan menjadi penulis terkenal dunia. Terkadang kita juga merasa terjebak dalam situasi yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Amsal mengingatkan kita bahwa jika kita ingin hidup secara berkelimpahan dan nyaman di dunia, maka kita harus rajin bekerja dan tidak kendor untuk bersusah payah dan menghadapi masalah di dalam pekerjaan kita. Sebaliknya, kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati, memanfaatkan segala keuntungan dan kesempatan untuk bekerja dan melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan sekuat tenaga kita. Namun, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukannya atau merepotkan diri kita dan orang lain dengannya, tetapi harus tetap menjalankannya dengan baik dan lembut. Sebab cara ini dapat merampungkan banyak pekerjaan dalam sehari. Selain rajin, kita juga harus mempunyai rencana. Rancangan orang rajin itu sama pentingnya dengan tangan orang rajin. Tahukah Anda akan jadi apa orang yang bijaksana dan rajin seperti itu? Hidupnya akan selalu berkecukupan. Sebaliknya, siapa yang tergesa-gesa, yang gegabah dan tidak menimbang-nimbang dalam mengurusi perkara-perkara mereka dan tidak mau mengambil waktu untuk berpikir, yang dengan tamak selalu ingin beruntung, entah dengan cara yang benar atau salah, dan tergesa-gesa ingin menjadi kaya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak adil atau membuat rencana-rencana yang tidak bijak,
ia sedang menempuh jalan mulus menuju kemiskinan. Segala pemikiran dan rancangan mereka yang mereka harapkan dapat menaikkan derajat mereka sendiri hanya akan menghancurkan mereka. Apakah kita bersedia terus menggali rawa apapun yang ditugaskan Allah kepada kita? Kendala apa yang membuat Anda sulit sekali fokus dan tekun terhadap apapun yang Anda harus kerjakan? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah ketekunan kepada kami, terlebih di dalam menjalankan setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami hanya lebih sering mengeluhkan keadaan kami daripada belajar bersyukur dan bekerja dengan penuh ketekunan. Pimpin kami dan mampukanlah kami untuk melakukan setiap pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini hamba berdoa bagi setiap pendengar channel ini. Kami memohon kiranya Bapa memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah setiap keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu. Berkatilah kami dengan kekuatan dan kesehatan. Berikanlah hikmat bagi kami, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami di masa yang sulit ini dengan tetap setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat. Kiranya Bapa menyertai dan menjaga tidur kami di sepanjang malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana